bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Aini dengan NIM 877316226. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 4 SD dengan tema bangun data di sekitar kita dengan mata pelajaran tematik terintegrasi di SD. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu supaya pembelajaran yang kita dapat dan yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian baik sekarang maupun untuk masa depan. Nah, Ibu minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi ya. Ya, Nisa. Ya, Arum. Anara. Ayah. Baik, Amel. Fizi. Andini. Rahma. Desa. Ya, baik. Semuanya hadir berarti semua semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, nanti kalau Ibu bilang tepuk fokus, nanti kalian jawabnya tok 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 melihat, tok 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 mendengar, tok 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 mengingat, tok 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 fokus gitu ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat, fokus. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke materi. Pada hari ini kita akan belajar tentang bangun data di sekitar kita yang menghubungkan 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPAS. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengenali berbagai bangun data di sekitar dan menjelaskan ciri-cirinya. Yang kedua, melakukan observasi di lingkungan sekitar sekolah untuk menemukan contoh bangun data pada benda nyata. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menulis teks deskriptif dengan bentuk dan ukuran benda yang diamati dengan kalimat yang jelas. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menyampaikan hasil pengamatan secara lisan di depan kelas dengan percaya diri. Itu nanti tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Saat kalian melihat buku tulis, melihat pintu, jendela, bentuk apa yang kalian lihat?
persegi. Ya, persegi. Betul. Nah, apakah kalian pernah melihat bentuk seperti lingkaran, segitiga, atau persegi? Pernah? Oh ya, bagus. Nah, ya. Kalau kalian perhatikan, ternyata setiap benda di sekitar kita memiliki bentuk dasar yang tertentu. Bentuk-bentuk itu disebut dengan bangun datar. Bangun datar itu sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya buku, pintu yang berbentuk persegi, ada lagi jam yang berbentuk lingkaran, dan juga atap rumah yang menyerupai segitiga gitu. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang bangun datar di sekitar kita perlu memahami bahwa pelajaran hari ini bukanlah sekedar hanya di buku, tetapi tentang gambar, tetapi tentang bentuk-bentuk nyata yang setiap hari kalian lihat. Mari kita pelajari satu persatu bangun datar yang ada di sekitar kita beserta ciri-cirinya. Nah, ini bentuk apa? Persegi. Ciri-cirinya ada yang tahu? Apa? Papan tulis. Ya, ciri-cirinya. Kalau papan tulis kan contohnya. Kalau ciri-cirinya apa? Tahu ada yang tahu nggak? Iya, itu contohnya. Kalau ciri-cirinya, tahu nggak? Ciri-cirinya, belum tahu? Nah, ciri-ciri persegi yaitu memiliki 4 sisi sama panjang. Ini yang disebut sisi, ya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki 2 sudut sama besar 90 derajat. Yang ketiga ciri-cirinya yaitu memiliki 2 diagonal sama panjang. Seperti itu ya, ciri-ciri dari persegi. Nah, selanjutnya ada yang tahu bentuk apa? Persegi panjang. Nah, ciri-cirinya ada yang tahu? Mempunyai 4 sisi. Ya, betul. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Ada lagi yang tahu? Memiliki 4 sudut. Ya, 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, yang ketiga, ciri-ciri selanjutnya, yang tahu nggak? Diagonalnya sama panjang, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini bentuk apa? Lingkaran. Betul. Ciri-ciri bentuk lingkaran apa? Tidak mempunyai sisi atau sudut. Betul. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu? Ya, ciri-cirinya yaitu memiliki 1 sisi. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Itu ciri-ciri dari lingkaran. Nah, selanjutnya ini bentuk apa? Segitiga. Nah, baik. Ciri-ciri segitiga. Siapa yang tahu? Mempunyai 3 sudut atau 3 sisi. Sama panjang. Nah, seperti itu. Ada lagi? Yang satu, ciri-cirinya. Belum ada yang tahu? Ciri-cirinya yaitu yang ketiga, memiliki 3 sumbu simetri. Itu merupakan ciri-ciri dari segitiga. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video dan PPT edukasi yang akan menjadi referensi untuk pembelajaran kita hari ini, ya.
Kemudian sudah pernah banyak sekali terdapat benda-benda. Benda tersebut memiliki sekitar definisi yang berbeda-beda. Dalam pengetahuan alam, benda dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Lalu, bagaimana cara mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya? Ini simak video ini sampai tuntas. Benda di lingkungan sekitar kita dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan persamaan atau perbedaan benda. Ada pun pengelompokan didasarkan pada bentuk benda, ukuran benda, warna benda, keadaan permukaan benda, dan bahan jenis benda. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut. Sekarang, coba kalian perhatikan beberapa benda berikut. Roda mobil, buku tulis, roda sepeda motor, kaca jendela, botol kecap, keramik, dan botol minuman. Perbedaan kecil apakah yang dapat terlihat? Nah, benar sekali. Benda tersebut memiliki perbedaan bentuk. Jadi, benda-benda tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Benda berbentuk lingkaran, roda mobil, dan roda sepeda motor. Benda berbentuk persegi empat, buku tulis, kaca jendela, dan keramik. Benda berbentuk silinder, botol kecap, dan botol minuman. Jika diklasifikasikan dari segi bentuk dan ukuran, apakah benda-benda tersebut berada pada bentuk yang sama? Tentu tidak. Buku tulis dan kaca jendela sama-sama memiliki bentuk persegi empat, tetapi ukuran kaca jendela lebih besar daripada buku tulis. Roda mobil dan roda sepeda motor sama-sama berbentuk lingkaran, tetapi ukuran roda mobil lebih besar daripada roda sepeda motor. Nah, jika ditiru dari perbedaan warna, apakah benda tersebut berada pada bentuk yang sama? Bisa ya, bisa tidak. Roda mobil dan roda sepeda motor sama-sama memiliki warna hitam, dan bentuknya pun sama, yaitu berbentuk lingkaran. Lalu, bagaimana dengan buku tulis, kaca jendela, dan keramik? Tentu tidak bisa disamakan ya, karena ketiganya memiliki warna yang berbeda. Jika ditiru dari klasifikasi tersebut, nah, ada yang memahami kondisi permukaan benda. Kalian harus melakukan pemahaman secara langsung dengan cara melihat, menyentuh, dan meraba permukaan benda secara langsung. Dengan demikian, kalian dapat mengetahui kekerasan atau keharusan permukaan benda. Sampai di sini sudah paham kan? Nah, sekarang bagaimana untuk mengklasifikasikan jenis bahan jenis benda? Apakah benda tersebut berada pada bentuk yang sama? Coba kalian perhatikan kembali botol kecap dan botol minuman. Terbuat dari bahan apakah kedua botol tersebut? Apakah sama? Tidak kan? Botol kecap terbuat dari bahan plastik, sedangkan botol minuman terbuat dari bahan kaca. Nah, adik-adik, jadi untuk mengklasifikasikan benda, kita perlu memahami perbedaan benda berdasarkan bentuk, ukuran, warna, permukaan benda, dan jenis bahan jenis benda. Nah, demikian video pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video dari pembelajaran hari ini. Sekarang akan menampilkan PPT-nya ya. Baik, di layar itu ada tampilan yang berjudul menulis teks deskriptif tentang benda di sekitar kita. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah belajar ini kamu dapat menjelaskan pengertian teks deskriptif, mengidentifikasi ciri dan struktur, dan menulis teks deskriptif sederhana tentang benda di sekitar kita. Nah, selanjutnya apa itu teks deskriptif? Coba dibaca, yuk. Ada yang tahu? Yuk. Ya. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu benda, tempat, atau orang dengan kata-kata secara jelas dan rinci sehingga membaca bisa mendapatkan bentuk aslinya. Tujuan supaya membaca seolah-olah melihat atau merasakan benda yang dideskripsikan. Ya, jadi itu adalah arti dari teks deskriptif. Terus, ciri-cirinya ya yang membacakan siapa? Ciri-cirinya ya. Yuk, siapa? Ya, kamu. Dan sebagainya. Terus, tanya. Baik. Yuk, yang membacakan struktur teks deskriptif. Yuk, katakan. Ya, kamu. Ya. Ya. Yuk, contoh teks deskriptif ada yang bacakan? Yuk, katakan. Yuk. 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 Yuk, katakan, coba. Ya.
Ya, betul. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan PPT dan juga video yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk di sekitar kita. Namun, ada juga beberapa video pembelajaran tadi yang kalian masih bingung membedakan antara persegi dan juga persegi panjang, dan itu tidak apa-apa. Justru lewat dari video tadi kalian jadi tahu mana yang perlu kita pelajari yang lebih dalam. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya. Nanti angkat tangan ya. Ya. Mengapa jam dinding berbentuk lingkaran? Ya, angkat tangan dulu. Ya, terus ada yang lain? Ya, oke, karena tidak ada sisi dan bentuknya memasuki ciri-ciri lingkaran. Nah, selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa rambu lalu lintas itu berbentuk segitiga? Ada yang tahu? Yang tahu? Oke, rambu lalu lintas itu berbentuk segitiga karena dapat diketahui dari fisiknya yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang jelas-jelas merupakan ciri-ciri dari segitiga seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang terakhir. Apa ciri-ciri benda berbentuk persegi dan persegi panjang? Ya, 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 ciri-cirinya. Kita contohnya apa ciri-cirinya? Coba. Ya, terus? Ya, selanjutnya? Ya, oke, jadi persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Itu adalah 90 derajat serta bagian besar yang sama panjang dan saling berhubungan di titik tengahnya. Terus ciri-ciri persegi panjang yaitu memiliki banyak sisi yang sama panjang 4 sudut siku 90 derajat dan dia bundanya sama panjang namun tidak saling tegak lurus seperti itu. Jadi berbeda antara daripada panjang sisi di mana persegi sisinya sama panjang sedangkan persegi panjang hanya ada 2 sisi yang sama panjang. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, nanti kita membuat kelompok ya. 3 orang. Nanti Ibu akan membagikan soal LKPD yang kalian kerjakan. Seperti itu. Yuk, buat kelompoknya dulu. 3 orang. Oke. Nah, ini kerjakan ya. Kerjakan.
ya. Nah, sekarang melakukan presentasi terhadap soal LKPD yang kalian kerjakan tadi. Yuk, maju, kalian yang maju apa ibu guru yang menunjuk? Maju? Ya, maju depan. Ya. Semuanya 3 kelompok ya. Kamu 3 orang ke depan. Ya. 3 orang. Ya, satu-satu. Presentasinya satu-satu. Ya, dibaca. Gantian dia bacanya. Ya, dari kelompok mana dulu? Kelompoknya namanya? Kelompoknya? Nih? Ya, nama kelompoknya disebutkan dulu. Ya. Yuk. Persegi panjang memiliki 4 sisi, 2 sisi panjang, 2 sisi pendek. 4. Tempat keluar masuk ruangan. Itu botol minuman. Lingkaran bentuk bulat tidak ada sudut. Menutup botol agar tidak tumpah. Sedia seperti itu sama panjang, tapi untuk tempat cahaya dan udara. Persegi panjang karena dengan mengenal komunitas itu dapat lebih mudah mengidentifikasi hingga memahami ukuran membantu saat menggambar maupun gambar membuat pola atau mengerjakan materi. Menjelaskan hasil mengenalkan benda-benda yang menjadi bentuk suatu dasar. Menjelaskan mengenalkan Sudah. Oke, ini kan dibagi ya, ada sedikit kajian dari presentasi kalian. Nih, nanti dibagi ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya kelompok mana dulu? Oke, ya maju. Ya, yuk. Disebutkan nama kelompoknya dan juga anggotanya dulu. Ya, anggotanya. Ya, yuk dibaca. Ya. Ya, selanjutnya yang sampingnya yang baca gantian. Ya. Sudah? Oke, untuk mengapresiasi presentasi kalian ada sedikit ujian ya. Nih. Ya, ini ya. Nih. Ya, boleh kembali ke tempat. Nah, selanjutnya yuk kelompok yang terakhir. Oke. Disebutkan nama kelompok dan juga anggota kelompoknya. Nanti belajarnya bergilir ya. Oke. Yuk. Nama kelompoknya. Gue ambil ya. Nama anggotanya siapa aja? Oke, selanjutnya yuk dibaca. Ya. Ya. Ya, dah. Ya, di bawah itu. Nah, ini dibagi ya. Bagi.
kalian. Nah, anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi keberanian dan kerjasama kalian untuk presentasi tadi. Kalian sudah mampu menjelaskan bentuk-bentuk bangun data dengan contoh nyata yang ada di lingkungan kalian sendiri. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami bangun data tidak hanya di buku tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Nah, coba untuk penguatan pemahaman, Ibu ingin bertanya, kalian nanti angkat tangan ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, bangun datar mana yang paling kalian sering temukan? Yuk, ya. Persegi banyak. Ya, bagus. Ya, soal kedua, mengapa penting mengenali bentuk bangun datar dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, ya terus. Ya. Ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi individu. Nanti dikerjakan satu persatu ya. Ya. Ini gak usah semuanya. Ya. Baca. Gimana, sudah semua? Ya, sekarang dikumpulkan ke depan ya. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang bangun data di sekitar kita. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, ketua kelas memimpin doa ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, Ibu akhiri. Hati-hati di jalan kalau pulang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.